Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan AM Course. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai gaya Lorentz. Oke? Soal yang pertama nih. Proton bergerak ke arah X positif. Nah, proton itu pasti muatannya positif ya. Jadi muatan positif bergerak ke arah X positif dalam medan magnet yang arahnya ke Z negatif. Oke, kita gambarkan dulu proton geraknya ke kanan ya, ke X positif, arah X itu ke kanan. Nah, medan magnetnya ke Z negatif. Nah, Z negatif itu kemana? Biar jelas kita gambarkan dulu sumbu X, Y, dan Z ya. Jadi tiga dimensi. Sumbu Z positif itu keluar ya, keluar dari bidang. Sumbu Z negatif itu masuk ke bidang. Kalau kita gambar kira-kira seperti ini. Kemudian sumbu Y positif kita gambarkan ke atas, sumbu Y negatif ke bawah, ke kanan kita gambarkan X positif, dan ke kiri kita gambarkan X negatif. Nah, udah jelas ya, V-nya ke kanan, nah Z-nya, medan magnetnya ke Z negatif, berarti medan magnetnya masuk, atau masuk berarti gambarnya cross. Nah, kita gambarkan, berarti medan magnetnya masuk, ya, medan magnet berada di antara muatan, arahnya ke dalam bidang. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita peroleh gaya Lorentz-nya pasti ke atas, ya kan? Berarti dia ke arah Y positif. Ya, udah jelas jawabannya. Nah, kalau kita gambarkan lebih jelas begini, V-nya ke kanan, B-nya ke Z negatif, maka F-nya ke atas, ya, mengikuti kaidah tangan kanan. Masih ingat ya? Jadi, gitu aja. Nah, bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya ya yang terkait penjelasan bagaimana mencari arah dan nilai gaya Lorentz, maka linknya ada di bawah ya. Nanti ditonton dulu video part 2 dari pembahasan induksi magnet. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya nih. Sebuah proton bergerak searah sumbu X positif dan masuk ke dalam medan magnet seragam sehingga mengalami gerak melingkar pada bidang XY seperti terlihat pada gambar. Ini berarti bahwa medan magnet tersebut searah dengan sumbu. Oke. Jadi proton muatannya positif juga, berarti sama seperti yang tadi ya, dia bergerak ke kanan ke sumbu X positif. Cuman akhirnya proton itu bergerak melingkar pada bidang XY. Nah, kita lihat. Jadi kira-kira medan magnetnya kemana kalau membuat proton bergerak melingkar seperti itu. Kita udah pernah bahas ya tentang lintasan melingkar di video sebelumnya. Nah, kalau kita gambar V-nya ke kanan, nah yang menyebabkan dia bergerak melingkar. Nah, melingkarnya itu kalau kita lihat berlawanan arah jarum jam. Nah, itu haruslah ya protonnya mendapatkan gaya ke atas. Ya kan? Karena dia awalnya bergerak ke kanan, tapi dia jadi belok ke atas gitu. Berarti dia harus dapat gaya ke atas. Nah, untuk memunculkan gaya ke atas, gaya Lorentz ke atas, maka medan magnetnya harus apa? Harus cross. Ya, sama seperti soal sebelumnya. Nah, coba aja dengan kaidah tangan kanan. Ya, V-nya ke kanan, B-nya masuk, F-nya ke atas ya. Ingat pada muatan gaya Lorentz-nya jempolnya V ya, telunjuknya B dan jari tengahnya F. Jadi VBF. Kalau pada kawat IBF. Ya, mesti ingat ya. Jadi udah jelas jawabannya D. Jadi soal ini sebenarnya mirip seperti soal sebelumnya. Oke. Next soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya ya. Sebuah partikel bermuatan listrik memasuki medan magnet homogen yang arahnya masuk ke bidang gambar. Yang ditanyakan deskripsi partikelnya. Oke, nah partikelnya bermuatan, tapi nggak diketahui positif atau negatif. Oke, maka deskripsinya itu geraknya gimana? Nah, positif atau negatif. Nah, kita lihat. Ini gerakannya di gambar, itu mutarnya searah jarum jam. Jadi berlawanan dengan soal yang tadi sebenarnya. Oke lah, jadi kalau kita gambar, misalkan aja muatannya positif ya, dia bergeraknya ke kanan, medan magnetnya tentu cross dalam soal, maka gayanya harusnya ke atas ya kan, sesuai kaidah tangan kanan, seperti soal sebelumnya, kita gambarkan ulang aja. Kalau V-nya ke kanan, B-nya masuk, berarti F-nya pasti ke atas, ya kan, sesuai kaidah tangan kanan. Maka harusnya muatan ini bukan
berputar searah jarum jam, tapi malah berlawanan arah jarum jam. Nah, lihat aja soal sebelumnya kan berlawanan arah jarum jam ya. Maka jawaban positif pasti salah. Maka harusnya muatannya ini muatannya negatif. Coba kalau kita buat negatif ya, V-nya ke kanan, B-nya masuk, maka F-nya pasti ke bawah. Karena kalau muatan negatif kita pakai kaidah tangan kiri. Ya, jadi F-nya berlawanan atau berkebalikan dengan kalau bergerak, yang bergeraknya itu muatan positif ya. Jadi Lorenz-nya itu terbalik. Oke, jadi udah jelas muatannya negatif kalau dia berputar searah jarum jam ya dalam medan magnet cross. Nah, cuman kalau kita lihat lagi rumusnya, jari-jarinya kan terus berkurang ya. Kan lintasannya itu kayak obat nyamuk ya. Merek 3 roda lah misalnya. Nggak usah sebut merek ya. Jadi karena jari-jarinya berkurang sesuai rumus yang udah pernah kita pelajari ya. R MV per Becky itu turun dari gaya Lorenz sama dengan gaya sentripetal ya, udah tahu lah ya. Jadi jari-jari berkurang itu tentu karena kecepatannya berkurang. Ya, kamu juga bisa bayangin seperti misalnya planet gitu ya. Kalau kecepatannya berkurang itu lama-kelamaan orbitnya akan mengecil dan akhirnya jatuh ke bintang atau ke matahari misalnya. Nah, jadi kalau kecepatannya bertambah nanti jari-jarinya membesar ya. Atau bisa juga lihat dari rumus R sama dengan MV per Becky ya, karena jari-jarinya mengecil berarti itu efek dari laju atau kecepatan yang berkurang. Oke ya, jadi jawabannya udah jelas yang C. Oke, soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Sebuah partikel bermuatan listrik positif bergerak memasuki medan magnet homogen yang arahnya keluar bidang. Udah jelas muatannya positif, medan magnetnya keluar. Nah, kelajuannya makin besar katanya. Nah, kalau kelajuan makin besar, itu jari-jarinya pasti makin besar ya. Nah, jari-jari makin besar berarti lintasannya ini mutar searah jarum jam. Udah jelas jawabannya yang A. Oke, simpel aja. Nah, kalau kita gambarkan lebih detail misalnya, muatannya awalnya lagi bergerak ke kiri. Nah, untuk mutar searah jarum jam dia harus dapat gaya ke atas, ya kan? Jadi kalau kita gambarkan kaidah tangan kanan, V ke kanan, B-nya dot, nah F-nya pasti ke atas. Nah, jadi cocok nih. Jadi dia mutar, F-nya ke atas, maka membuat dia mutar searah jarum jam begitu. Tapi karena kecepatannya makin besar, itu menyebabkan jari-jarinya makin besar. Ya kan? Oke. Ini soal ini cuman variasi lain dari soal sebelumnya. Oke, dibalik-balik aja. Oke, sip. Soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Partikel bermuatan, nggak diketahui ini positif atau negatif, memasuki medan magnet homogen arahnya keluar bidang. Mirip-mirip yang tadi juga. Partikel bergerak dengan arah kecepatan sejajar bidang, ya, namun tegak lurus medan magnet. Ya, tentu tegak lurus biar dia melingkar nih sepertinya. Bentuk lintasan dan alasan yang sesuai ya. Jadi ada sinar alfa, beta, gamma, dan sinar katoda. Ya, lintasannya searah jarum jam, lurus atau apa. Nah, kalau kita buat sinar alfa itu muatannya positif ya. Sinar alfa itu sebenarnya inti helium. Kalau sinar beta itu negatif muatannya karena dia elektron biasanya. Kemudian sinar gamma itu tidak bermuatan ya. Dia nggak ada muatan, kita buat nol aja. Nah, sinar gamma itu sering disebut juga foton ya. Jadi partikel cahaya. Sinar katoda itu elektron. Ya, sinar katoda itu gerakan elektron. Nah, dari eliminasi jawaban aja udah pasti yang D salah ya. Katanya sinar katoda tidak bermuatan, salah. Sinar gamma muatannya negatif, salah ya. Dari situ aja udah salah. Sinar beta tidak bermuatan juga salah. Berarti jawaban yang memenuhi cuma yang A. Sinar alfa muatan positif itu betul. Nah, tapi untuk membuktikan lintasannya searah jarum jam, coba nanti kamu pakai kaidah tangan kanan ya. Oke, soal selanjutnya nih. Sebuah partikel bermassa M, bermuatan positif, kecepatannya V ditembakkan tegak lurus pada medan magnet B seperti pada gambar. Nah, medan magnetnya itu cross, berarti masuk ya. Nah, yang ditanyakan macam-macam nih. Partikel akan bergerak melingkar berlawanan dengan arah jarum jam, dan seterusnya. Kita buktikan satu-satu dulu. Apakah betul dia akan bergerak melingkar berlawanan arah jarum jam? Ya, kita tahu kalau V-nya tegak lurus dengan B pasti lintasannya melingkar, ya kan? Jadi melingkarnya itu betul. Cuman arahnya kemana? Kalau kita bilang, ya kita gambarkan yang jelas, V-nya ke kanan, B-nya masuk. Nah, ini sesuai kaidah tangan kanan.
itu F-nya ke atas. Nah, berarti melingkarnya harusnya ke sini ya, udah betul, berlawanan arah jarum jam. Berarti jawaban yang satu betul. Yang B, percepatannya katanya A Ki V B per M. Nah, kita tahu F M kali A, F Lorentz-nya kita pakai B Ki V, M kali A, jadi A B Ki V per M. Jadi dua betul ya. Yang ketiga, kita gambar. Kalau dia bergerak melingkarnya itu begini, nah jarak terjauh dari titik A itu tentu sama dengan 2R ya, atau diameter. Nah, jari-jari kita udah pernah cari ya, MV per Bq rumusnya. Maka 2 kali jari-jari itu 2 MV per Bq. Betul ya, nomor 3. Nomor 4, laju partikel berubah selama berada dalam medan magnet. Nah, kita lihat. Yang menyebabkan dia bergerak melingkar itu kan karena ada gaya ke atas tadi ya. Nah, dia itu bergerak melingkar, itu artinya apa? Nilai V-nya ini tidak berubah sebenarnya. Yang berubah itu cuman arah V. Nah, ingat, laju itu tetap. Ya, kalau V nggak berubah, berarti lajunya tetap. Kenapa? Karena laju itu besaran skalar. Sementara kecepatan itu besaran vektor. Jadi karena arahnya berubah, berarti kecepatannya nanti berubah. Jelas ya? Jadi nomor 4 ini salah. Ya, karena dalam soal dibilangnya laju berubah. Kalau seandainya kecepatan berubah, nah itu benar. Oke ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Dan juga tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.